Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam keyakinan kita sebagai umat Islam ada namanya prinsip yang disebut dengan mubahalah. Mubahalah itu bisa juga disebut sebagai kata pemutus untuk mencari kebenaran. Nah, setahun yang lalu, kira-kira bulan Juni, itu elemen masyarakat dari jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur telah mendatangi rumah Yusuf Mansur di Ketapang sana. Mereka membacakan teks mubahalah. Di dalam teks itu dibacakan kalau mereka berbohong terhadap apa yang mereka klaim kepada Yusuf Mansur, biarlah Allah akan melaknat mereka. Tapi kalau Yusuf Mansur yang berbohong, Allah lah yang akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Di antara teks mubahalah saat itu, masyarakat meminta agar Allah menghancurkannya dan menghabiskan hartanya. Bagi masyarakat kita di Nusantara ini, mubahalah itu mungkin juga bisa disebut karma. Dan karma itu nyata. Baru setahun setelah mubahalah dilakukan secara sepihak di hadapan rumah Yusuf Mansur, karena Yusuf Mansurnya kabur ke Tarim di Yaman sana, maka Pak Nur Kholik saat itu dengan jalannya yang terpincang-pincang, karena dia salah satu korban dari janji investasi batubara yang disponsori atau yang digagas oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Orang kita kan melihat karma itu nyata. Apa yang terjadi? Ini mungkin beritanya belum muncul ke publik, tapi kami dapat dari informasi dari dalam. Sekarang ini, itu pesantren Darul Quran itu diambang kebangkrutan. Ya, pesantren Darul Quran yang merupakan proyek kebanggaan Yusuf Mansur, dengan proyek tahfiz Quran itu dia bisa meraup uang dari masyarakat. Dia leluasa berpidato di mimbar-mimbar masjid, dari majlis taklim ke majlis taklim, lalu dari cerita itu dia bisa membangun rumah tahfiz Quran, lalu dengan cerita tahfiz Quran itu dia bisa mengumpulkan uang sedekah, jadilah dia seorang konglomerat sedekah yang tiada duanya di seantara jagat ini. Ya, seantara jagat ini. Syekhul Azhar kalah sama dia. Menteri-menteri lewat sama Yusuf Mansur. Karena itu, sekarang proyek kebanggaannya itu dia bisa membuat proposal dari cerita tahfiz ini, itu sekarang sudah diperlihatkan Allah kekuasaannya. Apa buktinya gitu? Sekarang menurut informasi di dalam, informasi ya, itu ratusan guru dan karyawannya sudah dirumahkan. Karena Ma'had Quran sudah tidak mau lagi membayar gajinya. Tidak mau lagi membayar gajinya. Nah, ini kita lihat ke depan ini bukan hari-hari yang cerah bagi Yusuf Mansur. Karena alibinya untuk terjun ke masyarakat lalu apa gitu. Sudah nggak ada lagi. Dia mau cerita investasi, ketawain orang. Dia bercerita sedekah kosong gitu, bisa dilempar pakai sepatu. Satu-satunya yang bisa membuat orang masih adem itu adalah rumah tahfiz. Sekarang di jantung kekuatan Yusuf Mansur, di situ Allah uji gitu. Santri-santrinya ya, kalau kita lihat penyebab kebangkrutan itu adalah, atau bayang-bayang kebangkrutan itu adalah karena santri-santri sudah tidak banyak. Wali santri yang mendaftarkan anaknya ke pesantren tahfiz Quran Yusuf Mansur itu makin lama makin berkurang. Malah tahun ini konon kabarnya operasional ma'had itu nggak bisa ditutupi lagi.
Tidak bisa ditutupi dari uang sumbangan atau biaya pendidikan yang biasa diminta ke wali santri. Karena orang makin lihat gitu, ini belajar tahfiz Quran di sini sudah mahal, menjerat, membuat wali santri menjerit. Lalu hasilnya nggak nampak. Menurut seorang ustadz di dalam itu ya paling santri di sini nih yang bersih hafalnya juz amma katanya. Lah juz amma ngaji dilanggar di belakang rumah juga hafal orang juz amma. Lalu keunggulannya apa dengan biaya mahal-mahal gitu. Ada lagi wali santri yang menjerit ini. Dia bilang oleh Yusuf Mansur begini, Ji, ente biayain lu anak ente sampai tamat di sini bayarnya di depan. Ya teman ini dia percaya aja dibayar itu. Apa 3 tahun di depan apa 6 tahun saya enggak pokoknya 3 tahun di depan. Karena lokal belum tersedia, ditumpanglah ke pesantren di tempat lain. Ya khair gitu, enggak apa-apa. Masih di pesantren. Sampai anaknya tamat nanti, lokal yang dijanjikan itu juga enggak ada. Sementara uang udah dia kasih. Kecewalah orang tua santri. Nah masyarakat kita ini kan orangnya enggak cepat responsif begitu gitu. Tapi begitu dia merasa, waduh, dia enggak mau ngulangi lagi. Dan itu cerita dari mulut ke mulut gitu. Cerita dari mulut ke mulut, mulai orang santri-santri baru sudah nggak berbondong-bondong. Kan tetap saja hukum sosial atau ekonomi itu berlaku gitu. Apa hukum ekonomi yang berlaku? Suatu barang itu akan laku kalau kualitasnya bagus, harga terjangkau. Tapi kualitas jelek, harga mahal ya nggak mau orang apapun gitu. Dalam ibadah juga begitu. Ibadahnya sedikit, pahalanya banyak, ya orang mau. Misalnya nih, kenapa orang mau mengeluarkan uang ratusan juta misalnya untuk naik haji? Salah satu sebabnya karena dengan naik haji itu pahalanya besar, dosa diampuni, ya masuk surga. Kan itu yang dipahami oleh masyarakat kita. Haji mabrur, dan itu ada hadisnya gitu. Orang mau. Nah sekarang masuk pesantren digagas oleh Yusuf Mansur. Itu pesantrennya mahal. Begitu tamat, santri-santri orang tua melihat kok jadi begini aja nih gitu kan. Waduh, sementara dilihat di kiri kanan, ada juga pesantren yang biayanya murah, begitu tamat, sosok santrinya itu nampak gitu. Ini tamat pesantren Yusuf Mansur jadi rocker misalnya, dia ngapain ke pesantren? Nah, itu satu. Jadi ada hukum sejarah yang nggak bisa dihindari itu, yaitu sesuatu akan dibeli oleh masyarakat kalau barang dan kualitasnya bagus, harganya itu terjangkau dan bersaing. Tapi orang nggak mau beli kualitas jelek, harga mahal. Nggak ada yang mau tuh, kecuali orang yang tertipu, orang yang belum tahu. Nah itu yang terjadi pada pesantren Darul Quran Yusuf Mansur. Biayanya mahal, kualitas ya makin menurun. Dan makin lama biaya operasional pondok ini nggak bisa tercover lagi. Kenapa? Guru-guru kan banyak, mesti digaji terus. Karyawan kan banyak, gitu. Santri sedikit. Misalnya nih, tahun ini misalnya diterima cuma 20 orang gitu. 20 orang nggak sampai satu lokal. Sementara gurunya minimal kan 7 orang. Gimana membiayainya? Terus listrik, biaya operasional pondok kan nggak bisa dibilang pakai doa. Doa aja dah, nanti daun kita sulap. Kan nggak bisa. Faktanya nggak bisa. Walaupun Yusuf Mansur cerita daun kita sulap jadi duit. Buktinya dirumahkan. Jadi itu kalau kita lihat itu karma Allah itu mulai nampak. Dan bagi sebagian besar masyarakat kita percaya karma itu nyata. Inilah mungkin buah doa dari Pak Nur Khalik, Pak Jaini dan kawan-kawan yang sudah menderita akibat perbuatan dari Yusuf Mansur.
Maka pondok sebagai masterpiece yang dia bangga-banggakan hari ini berada di ambang kebangkrutan. Mari kita ikuti terus perkembangan mubahalah dan karma Allah di sekitar Yusuf Mansur dan keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.